Kan land saya kan Jakarta Makassar aja bang, PP terus gitu bang. Mau berangkat lagi ke Makassar, saya sakit bang. Masalahnya mulai dari kejadian itu, setiap saya lihat orang itu bang, mukanya almarhum terus. Nah hari keduanya ini yang paling buat saya nangis saya bang kalau di situ. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillah. Badai bro, badai. Bismillah. Mesin hidrolis buat narik tali itu tiba-tiba itu jebol bang. Dan anehnya bang, jebol ini orang-orang kan udah dengar ini kan, dar gitu bang. Jadi tekanan oli ini udah keluar semua. Nggak berapa lama, ini percaya nggak percaya tapi ini disaksiin ya bang. Disaksiin orang banyak, satu kapal ini disaksiin baru. Kita masuk ini nggak ada apa-apa bang. Ledakan itu? Nggak ada. Jadi semburan oli yang dari dalam ruangan motor ini nggak ada bang. Itu panas bang, oli panas itu. Jangankan manusia, besi aja bisa tembus itu kalau kena tekanan segitu bang. Gila. Aduh. Jadi dia dari sini nih, sampai sini udah nggak ada bang. Saya pangku bang, saya teriak, minta tolong. Nggak ada yang dengar bang waktu itu. Dia badannya besar bang. Kalau secara logika saya ngangkat nggak kuat bang. Tapi saking gugupnya saya angkat bang. Saya taruh itu di lorong. Depannya kan di kapal itu mau kita akses keluar kan ada lorong lagi tuh bang. Ada lampu yang nyala itu. Saya taruh di situ. Tapi ini masih saya pangku almarhum ini bang. Dan dia masih senyum bang ke saya bang. Ah, masih senyum? Masih senyum ke saya bang. Habis kejadian di Makassar itu, kan kapal balik ke Tanjung Priok rencana. Iya. Nah, di situ udah hal-hal anehnya itu udah nampak banget bang habis kejadian itu bang. Bukan saya aja sih, ya semua juga ini. Jadi setiap kita lewat depan kamar almarhum itu kata teman-teman sih, itu bau amis. Tapi anehnya saya nggak pernah nyium bau amis. Oh. Selang perjalanan satu hari itu kan ada salah satu ABK oiler dia nantang. Jadi ibaratnya itu dia nantang, nah nggak bakalan itu almarhum itu nongolin ke muka saya, dia bilang gitu. Ya ibaratnya gitu, nantang lah bang kalau istilahnya. Jadi dia coba ke kamar dia bang. Baru dia tutup pintu, dia noleh ke belakang, almarhum udah di mukanya bang. Oh, sosok yang nyerupin almarhum. Iya. Oh, terus? Oiler itu saking kagetnya ya bang, pingsan dia bang di situ. Dan itu real katanya. Iya. Langsung nongol di depannya. Waktu dia habis nutup pintu, dia putar badan gini, langsung. Ya mungkin dia shock atau apa ya, dia sakit bang. Dan dia tuh ngerasa almarhum itu datang terus ke kamarnya dia. Kan kamar almarhum sama kamar oiler itu selisih satu gang, satu lorong, cuman beda 3 kamar. Setelah dia kejadian itu, yang dia pas diliatin itu, akhirnya dia minta maaf bang. Udah nggak pernah nongol lagi habis minta maaf itu bang. Giliran Koki. Kan kalau Koki itu setiap jam 4 subuh itu kan dia udah mulai masak buat sarapan. Tempat ikan, tempat sayur itu kan ada di gandrum. Kalau di kapal itu freezernya itu buat makan-makan itu namanya gandrum bang. Nah tempatnya itu emang sebelum kejadian itu juga katanya udah nggak enak bang hawanya di situ. Waktu kejadian itu Koki katanya dia mau ngambil sayur ke bawah. Tiba-tiba ada orang lewat. Pas dia mau buka kuncinya gandrum itu ada orang lewat. Dan dia ditepuk pundaknya ini, kok. Dan itu sama kebiasaan kalau almarhum itu. Oh. Waktu ketemu si Koki itu pasti gitu, pegang pundak. Ya. Terus dia ngomong kok. Udah ngomong itu aja biasanya itu gitu. Dan itu kejadian setelah almarhum nggak ada itu. Dan Koki pun nggak ngeh. Dia belum sampai mikir, oh ya dia udah almarhum udah nggak ada. Enggak. Jadi dia dibalas, oh iya bos. Dia bilang gitu. Dia sadarnya udah udah ngambil sayur, dia ke dapur. Pas dia mau metikin cabai itu, dia baru ingat. Kalau almarhum udah nggak ada.
situ bang. Kalau menurut agama sih bang ya, kalau saya pernah dengar itu kalau manusia emang udah nggak ada kan, Arwahnya udah di akhirat gitu ya. tapi itu siapa kan gitu bang. Apa jin khorimnya atau apa kan nggak tahu juga bang. Cuman kok kebiasaan yang dia lakuin sama saya hidup itu bang yang dilakuin bang. Yang diteror malah kayak gitu. Kayak gitu bang. Terus bang. Setelah kejadian koki itu, wah koki juga langsung drop itu bang. Sakit juga dia bang, langsung sakit. Ya mungkin drop atau apa nggak tahu juga ya bang. Atau masuk angin biasa kan kita juga nggak tahu bang. Setelah kejadian itu nggak ngomong koki, ngomongnya ke saya sama ke elektrisian. Setiap dia mau ngambil sayur, nyuruh si boy pelayan itu. Boy juga ngalamin sama bang. Nah kalau boy itu biasanya bosun kan suka bercanda. Ditendang pantatnya itu loh bang, sama permisi ya bang ya. Ditendang, terus dia bilang, wah anak muda. itu juga pelayan itu nggak ngeh, masih belum ngeh juga. Dia masih bilang apa sih bos? Dia bilang gitu. Dia naik baru dia ngeh. Oh iya bos udah nggak ada. Dan hampir semua bang. Sama kebiasaan dia, sama setiap dia negor orang kan beda-beda bang cara dia bang. Nah itu setiap negor itu juga sama setelah dia meninggal itu. Apa dia mau pamitan atau apa nggak tahu bang. Sebenarnya kalau dari second officer yang orang ngerti itu, dia masih di situ bang. Dia masih belum ikhlas ke anaknya itu, yang almarhum anaknya itu. Jadi dia ibaratnya kan nggak wajar bang. Ibaratnya matinya kan nggak wajar bang. Kita juga sebagai teman kan nggak mungkin langsung sekelebat itu lupa, itu kan nggak mungkin bang. Pasti keinget terus. Setelah kejadian Boy itu terus si officer ini cobalah dia ini netralin lah. Namanya kan orang agak bisa bang. Selama perjalanan setelah Mas Boy itu nggak ada apa-apa emang bang, nggak ada apa-apa, aman sampai kita nyampe di Priuk. Pas di Priuk ya kayak biasanya udah bongkar muat kapal. Setelah muat berangkat ke arah ke Makassar lagi, kan land saya kan Jakarta Makassar aja bang, PP terus gitu bang. Mau berangkat lagi ke Makassar, saya sakit bang. Masalahnya mulai dari kejadian itu setiap saya lihat orang itu bang, mukanya almarhum. Oh, yang abang lihat tuh mukanya almarhum siapapun. Oh, itu bang. Dan saya tuh ngajak ngobrol bang, kata yang ini. Padahal saya nggak sadar kalau saya ngomong itu. Saya masih nyapa bos, ngapain gitu. Anehnya di situ. Singkat cerita, kapal mau berangkat lagi, saya jatuh sakit bang waktu itu. Kan di kapal itu ada ibaratnya dokter bang. Waktu saya diperiksa, itu trombosit saya turun bang. Kan kayak ibaratnya kayak demam berdarah itu bang. Selama saya berjalan 4 hari itu, 1 tetes air aja nggak masuk ke badan saya. Nggak masuk apa atau nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Jadi muntah. Tapi setiap malam saya muntah itu 1 ember bang. Padahal logikanya saya minum aja nggak, setetes aja nggak masuk selama 4 hari. Nasi aja 1 ini aja nggak masuk. Tapi saya muntahnya itu 1 ember, 1 kresek gitu. Selang 2 hari itu masih perjalanan bang, masih 2 hari perjalanan lagi itu. Saya tuh ngipi bang, bukannya ngipi kayak sadar, tapi saya tuh ada 2 jalan bang. Pikiran saya tuh mau jalan yang ke kanan. Almarhum sama anaknya itu manggil saya. Jangan situ, belum waktunya. Ini sumpah demi Allah saya ngomong. Terus. Saya peluk kan bang. Dan itulah saya, perasaan tuh, saya tuh dalam sadar atau enggak bang. Tapi kerasa saya meluk dia itu. Jangan ke situ, belum waktunya di situ. Balik, belum waktunya ke situ. Balik, dia bilang. Itu jalan saya sama anak saya, dia bilang gitu. Kamu jangan ke situ, belum waktunya. Dipeluk saya bang, saya peluk balik. Dan juga terasa, sampai anaknya ini saya gendong bang. Perasaan saya itu, saya gendong, bener saya gendong. Setelah saya meluk, saya didorong. Perasaan saya itu didorong sama almarhum. Dan saya bangun waktu itu. Namanya orang lemas nggak ada tenaga ya, cuma melek aja bang. Melek udah itu. Apa saya emang nggak nyampe darat? Pikiran saya gitu lagi bang. Nah, saat saya ngomong itu ada lagi bang, kayak dengar omongan. Tapi persis kayak almarhum kalau ngomong ke saya. Dia bilang, enggak, dia bilang. Dan itu sampai sekarang, walaupun sampai nanti nggak bakal lupa saya bang. Kejadian itu, suara itu nggak bakalan lupa saya. Itu badan saya itu udah panas sekali bang. Udah nggak ada, ibaratnya gitu, udah orang itu udah kritis ibaratnya gitu. Dan kalau saya pernah lihat itu, kalau orang ibaratnya mati suri itu bang ya, kan kayak gitu modelnya. Tapi itu saya nggak mati suri bang. Sadar ya? Sadar. Cuman mata saya
merem. Cuman saya ngerasa ini bener ada dua jalan gitu. Dan itu nggak bakalan bang, kalau saya lupa itu nggak bakalan. Saya peluk beliau terakhir itu di situ bang. Dan setelah itu kan saya berpikir lagi itu seperti itu, ada omongan kayak gitu lagi, bisikan. Sampai saya nangis di situ bang. Saya bilang, temenin saya di sini, saya bilang, temenin saya. Kan kalau kita sakit di kapal nggak ada yang nungguin bang. Siapa yang mau nungguin kita bang? Mereka pada sibuk kerja masing-masing. Pada sibuk kerja masing-masing. Jadi kalau kita sakit di kapal itu, kalau nggak mati ya tertolong itu aja. Kalau kita parah, nggak ada yang tahu. Makanya kebanyakan almarhum yang mati sakit itu nggak ketahuan matinya tiba-tiba ini aja. Jadi saya ngomong itu, temenin saya di sini, temenin saya di sini. Habis saya ngomong itu, saya kayak tidur lagi bang. Tapi saya masih ngerasa ada yang pegang tangan saya bang. Saya terasa bang, saya pegang balik dia bang. Tapi bangun sudah nggak ada. Saya ini mata nggak ada dia bang. Habis kejadian itu nggak ada apa-apa bang. Ya cuman masih muta-muta kayak biasanya. Nah, begitu kapal nyampe Makassar kan rencana berlabuh bang, nunggu masuk. Tapi kan kalau kapal setiap ada orang yang sakit kan emergency, nggak bisa ditunda. Jadi kita sandar. Begitu sandar kan saya diturunin bang, dibawa ke rumah sakit. Waktu di Makassar, salah satu rumah sakit di Makassar lah, dekat dari pelabuhan situ. Saya lupa nama. Di situ saya dicek semua dan saya dinyatakan positif DB bang. DBD. DBD. Oh ya. Yang namanya saya juga kan nggak ada saudara di sana bang, jadi saya sendiri bang ceritanya. Saya di situ, saya masuk ke rumah sakit itu sekitar jam 11 siang. Itu langsung diinfuskan saya bang, udah kan opnam waktu itu. Terus nggak lama kemudian agen datang. Untuk sementara Peter di sini aja, dirawat di sini dulu. Kapal kan mau berangkat lagi ke Jakarta, kan nggak boleh bang. Kalau kapal bawa orang sakit kan nggak boleh, harus turun dulu. Takutnya nggak ada apa-apa di jalannya nanti kan. Sorenya itu kapal udah berangkat lagi bang. Saya kan ditinggal waktu itu di rumah sakit, kan sendiri saya bang di situ. Malam pertama waktu saya di rumah sakit itu, saya lihat jam 12:30 itu cairan saya ini habis. Cairan infus. Dan waktu itu kan di rumah sakit itu ada kayak tombol itu bang ya, tombol buat ngasih tahu suster itu loh bang. Oh, tombol bantuan. Kan kalau di penyet itu kan yang nyala kan di ruangnya suster-suster itu yang kayak ada panggilan gitu ya. Itu saya pencet ada kalau nggak salah 10 kali itu nggak ada yang, sampai 1 jam saya tekan terus itu satu-satu tuh nggak ada yang datang. Sekitar jam 1.45 kalau nggak 1.50 waktu itu, belum jam 2 kok. Itu suster datang bang, bawa infus 2. Saya kan otomatis nanya, sus dari tadi kemana aja? Nggak bunyi alarm di sana bang, dia bilang gitu. Loh kok bisa? Saya bilang, iya tadi kakak abang yang ngasih tahu ke kita. Oh saya kaget bang, siapa? Padahal saya di situ sendirian. Katanya suster itu kakak abang tadi nyamperin ke kita, ngasih tahu kalau ini bawa anak kecil tadi, dia bilang gitu. Saya nggak tahu, padahal saya di situ sendiri bang. Dan nggak ada keluarga? Nggak ada. Terus siapa itu? Malah sempat nanya, saudara bang tadi kemana? Ya, nggak tahu. Loh saya di sini sendiri loh sus. Saya bilang, mana ada bang tadi lo, kakaknya abang tadi itu sama anak kecil itu sama anaknya itu ngomong ke kita kalau infonya sampai itu habis, dia bilang gitu. Pikiran saya ke situ lagi bang, kembali lagi ke almarhum. Setelah diganti infus itu, saya tidur bang, ketiduran. Yang nggak tahu mungkin reaksi obat atau apa ya bang. Tidur, mata saya itu melek, itu berat sekali rasanya bang. Anehnya lagi bang, kayak ada yang ngipasin saya bang. Kayak ada yang ngipasin, kayak ada yang elus-elus. Padahal nggak ada orang. Saya bangun nggak ada orang. Tapi Bang Yaya berasa dielus? Berasa. Berasa bang. Nggak ngeliat siapa yang ngelus sosoknya? Enggak. Saya penjam gini terasa. Saya melek lagi, nggak ada orang. Nah itu sampai pagi. Jadi gitu terus. Paginya dicek lagi kan sama dokter, diperiksa lagi. Katanya udah mulai normal, dia bilang gitu. Hari ketiganya akan datang bang. Saya udah diperbolehin pulang. Saya minta pulang sebenarnya, biar saya nanti dirawat di kampung saya bang. Akhirnya agen ngurusin semua. Kan agen nganterin sampai di bandara aja bang, di Makassar itu. Nah di situ saya udah drop lagi bang. Kepala saya itu berat sekali rasanya bang. Kayak mau jatuh. Tapi di telinga saya ini ada yang ngomong, kamu kuat, dia bilang gitu. Saya ngerinding rasanya. Berasa ya? Iya. Singkat waktu saya udah naik pesawat, nyampe di Surabaya waktu itu bang.
Saya mau nyampe Surabaya itu sore bang, sekitar jam 5-an lah bang, saya nyampe di Surabaya. Nah, dari bandara sampai ke kampung saya itu kan masih 3 jam. Dan saya nggak ada pilihan lagi bang. Saya kan di situ manggil taksi bandara itu loh bang. Kan malam waktu itu, habis maghrib lah bang. Berangkat mulai naik dari bandara itu mau ke kampung saya itu kan sekitar 3 jam lebih. Itu kita mulai startnya itu habis maghrib. Oke. Maaf ya bang, saya jeda. Maaf ya sob kalau emang ada sedikit suara pengajian karena di samping ada masjid dan lagi ada pengajian Isya. Jadi kalau emang kedengaran sedikit maklumin ya. Lanjut lagi bang ya. Ini saya ngerasa aneh lagi di dalam taksi ini bang. Kepala saya ini berat sekali, kan saya tidur di belakang itu bang. Dan di situ saya ngeliat itu di sampingnya, di depan, bangku depan sampingnya sopir itu, beliau nengok ke belakang. Beliau nengok ke belakang. Saya tutup mata, saya pengen ngelupain sebenarnya bang. Jangan sampai saya terlalu ke bawah sampai ke sini-sini, saya takut itu aja bang. Saya melek lagi udah nggak ada bang. Ya, saya coba bangun dari rebahan itu, saya bangun bang. Cuman saya nggak berani ngomong ke sopirnya, saya diem aja waktu itu. Nah, terus di samping saya ngantar kamu sampai rumah. Ngomong gitu? Ngomong gitu ke saya. Begitu mau nyampe rumah saya ngomong sama dia, udah, alam kita kan beda, saya bilang. Abang ngomong gitu? Iya, tapi di hati saya ngomong gitu. Udah, kita beda. Cukuplah sampean tenang aja di sana, saya bilang. Setelah saya nyampe rumah, di rumah itu masih aja dia ada. Maksudnya abang sampai rumah di Lamongan? Lamongan. Oh, gimana tuh kalau di rumah tuh? Jadi kamar saya kan di atas, Bang. Ibu setiap hari Kamis itu kan ada yasinan, Bang. Ada yasinan ibu-ibu biasa lah habis maghrib itu. Nah waktu itu bapak emang belum pulang dari sawah gitu. Nah saya kan di rumah. Di rumah itu saya ngerasa kok ada orang jalan. Tangga saya ini kan, tangga naik ke atas saya ini kan dari kayu bang. Kan suaranya kan pasti denger kalau ada orang langkah itu kan denger bang. Begitu saya ini lagi nggak ada, nggak ngira orang lagi gini, denger lagi bang. Begitu saya fokusin lagi nggak denger bang. Masa sampai sini saya masih diikutin aja, saya bilang. Ada apa, saya salah apa kan gitu bang. Saya ngomong sama diri saya sendiri, saya ngomong gini, kalau saya ada salah saya minta maaf. Kalau emang ada yang mau diomongin ke orang lewat saya, sampaikan ke saya, biar saya sampaikan. Tapi tolong cukup di sini aja. Kalau bahasa Jawanya gimana tuh bang? Kalau bahasa Jawanya, nih ono sing pengen di amanat nonang uang, sampean bilang ke saya. Sampean ngomong ke saya. Setelah saya ngomong itu, nggak ada lagi apa-apa bang. Udah nggak ada lagi apa-apa. Besoknya kan saya udah mulai enak bang. Besoknya itu udah mulai, ya alhamdulillah lah, udah mulai bisa makan lah ibaratnya gitu. Udah makan. Namanya di kampung kan kadang-kadang ada orang yang jenguk bang. Nah itu tetangga saya mau jenguk. Dan begitu dia buka muka, mukanya almarhum lagi. Abang lihat tetangga Mukanya almarhum. Yang abang lihat itu? Iya. Dan itu selama 1 minggu bang. Kayak gitu terus di rumah. Oh kayak dihantui gitu. Iya. Dan setelah itu saya ngomong ya udah, di hati saya ngomong ya udah, saya besok main ke makam. Dan setelah saya sembuh, saya kan sekitar semingguan bang di rumah waktu itu sakit kan. Setelah sembuh mau berangkat lagi, sama kantor disuruh istirahat dulu 3 hari, dia bilang gitu. Sambil nunggu kapal belum muat, dia bilang gitu, masih standby di tengah, masih berlabuh. Nanti kalau kapal udah sandar aja sama ke kapal, on board lagi, dia bilang. Nah di situ udah mulai saya lupa bang. Saya belajar udah ngelupain bang. Karena terus terang beban juga bang. Pikiran saya itu kayak saya itu punya salah bang, diikutin terus kayak gitu bang. Dan waktu itu saya ngomong, saya beraniin setelah 4 hari itu saya ngomong ke bapak saya. Bapak saya nyari ustadz bang. Nah, ibaratnya gitu sesepuh di kampung saya. Dan akhirnya saya tuh dibilangin gini, kalau bahasa Jawanya itu sing ikhlas. Kalau bahasa Indonesia kan yang ikhlas. Emang sih bang, jujur saya masih belum ikhlas. Belum ikhlasnya saya tuh, saya masih dendam sama kapten ini. Gara-gara dia bang, sahabat saya, saudara saya ini nggak ada umur bang. Jujur bang, saya masih belum nerima waktu itu bang. Nah terus setelah saya dapat omongan itu, saya coba ikhlas lah bang. Walaupun
ya nggak mungkin segampang itu langsung bisa ikhlas bang. Tapi saya belajar buat ya udahlah, emang udah garisnya dia di sini sampai di situ kan. Setelah itu dia pamitan bang. Siapa yang pamit? Almarhum itu Sama? sama saya. Oke, pamitnya gimana tuh? Kejadiannya itu saya ingat itu hari Sabtu sore itu saya habis dari, kan kalau di kampung kan ngopi bang, Oke. ngopi sama teman-teman, balik saya kan bawa motor bang, di belakang saya ini kok tiba-tiba berat lah. Kan kalau di kampung saya ini jalannya emang dibilang seram juga bang, mau masuk kampung saya ini lewat dalam kuburan dulu bang. Nah di situ saya udah ngerinding bang, udah nggak pikiran, tapi saya nggak kepikiran ke almarhum waktu itu. Terus begitu saya udah mau masuk kampung di Gapura itu saya berhenti, saya kira ban saya kempes, kan biasanya berat gitu kalau sama geluru-geluru gini kan kempes ya. Itu enggak. Nah disitulah waktu saya mau habis saya ini ban, saya jongkok lagi mau gini, baru kelihatan dia bang, langsung pas di depan saya itu. Face to face. Face to face langsung. Yang abang lihat gimana sosoknya itu bentuknya? Jadi dia tuh masih pakai pakaian yang waktu jatuh itu bang. Masih pakai welpak itu. Tapi anehnya nggak pecah bang. Normal gitu. Normal. Cuman waktu itu saya takut, malah takut saya bang. Iya, tiba-tiba langsung digini kan. Iyalah, pasti kaget dong. Itu bang. Jadi saya langsung mental ke belakang kan waktu itu. Terus dia nggak ngomong apa-apa. Cuma dia bilang gini aja, tangan cuma gini aja. Langsung saya berdiri, udah nggak ada lagi bang. Bener-bener depan mata gitu. Depan mata. Cuman kalau setiap saya ngomong ke orang itu nggak mungkin ada yang percaya bang. Iya. Soalnya orang belum ngerasain apa yang saya rasain, yang saya lihat waktu itu. Serasa dihantui. Iya terus itu bang. Dan akhirnya saya balik lagi ke kapal itu bang. Singkat cerita, kapal udah sandar nih. Saya naik lagi ke kapal. Dan itu mulai lagi bang. Waktu itu kapal kan sandar di Tanjung Priok. Iya. Nah, saya kan udah mau on board, maksudnya udah naik lagi setelah sakit itu kan. Kapal masih mau balik lagi ke Makassar waktu itu. Rutenya. Rutenya emang kan Jakarta Makassar. Saya lihat di kamar almarhum itu emang bosun pengganti. Oke. Kan kalau di kapal itu ada yang turun pasti kan ada pengganti. Begitu saya naik, bosun pengganti udah naik bang. Oke. Ceritanya itu. Dan saya kenalan kan, saya belum kenal, saya kenalan. Begitu saya salaman, perkenalkan jabatan ini nama ini. Dia bilang, "Mas, sampai nih yang fitter itu ya?" "Iya bos," saya bilang. "Kenapa bos? Bisa tukeran kamar nggak?" "Loh, emang kenapa bos?" Saya bilang gitu kan. "Kok baunya kok amis sekali di kamar situ, ada apa?" Kan nggak dikasih tahu yang penggantinya ini kalau yang diganti ini meninggal kan gitu. Pokoknya intinya suruh naik gitu aja. Dia di rolling dari kapal lain. Terus kata kapten kalau mau kalau mau pindah kamar ngomong sama fitter aja, dia bilang gitu. Tapi fitter masih sakit dia bilang gitu kan. Nah saya balik kapal itu, bosun pengganti ini ngomong ke saya itu, "Bisa tukeran kamar nggak Pak?" Dia bilang, "Loh kenapa Pak bos?" Saya bilang, "Enggak, saya kok ngerasanya amis saja di kamar itu," dia bilang gitu. "Oh masa, paling nggak dikasih setelan kan kalau di kapal itu AC-nya kan AC sentral bang, bukan portable itu. Nah jadi semua ini jadi satu, kayak ada ductingnya kayak gitu model. Nah otomatis kalau dari AC, pikiran saya kalau AC kan semua pasti bau semua bang. Soalnya kan satu jalur yang masuk ke kamar-kamar ini. Dan saya masuk nggak ada bau. Nggak ada bau. Nggak ada bau amis. Tapi begitu di belakang saya, bang, bosun pengganti dia bilang, "Wah, kok makin parah gini amisnya," dia bilang gitu. Oh, dia nyium amis banget. Iya, tapi saya enggak. Di situ bang. Padahal bareng kita masuknya di kamar itu. Waktu itu saya ingat dia pernah ngomong, "Ada gelang yang mau saya kasihkan ke kamu." Dulu masih waktu hidup itu. Nah di lacinya itu bang, saya nemuin. Dan saya ingat itu. Ya namanya orang sana kan suka gelang-gelang yang monel-monel itu loh bang. Oke. Nah itu dulu kan sempat saya bercanda, "Wah buat saya kenapa bos?" Saya bilang gitu dulu. "Ya nantilah kalau saya udah turun," dia bilang gitu. Akhirnya itu saya kuat-kuatin bang. Saya kasihlah kamar saya ke bosun pengganti itu. Saya yang tidur di kamar almarhum. Oh, tuker tempat ya. Tukar tempat di situ bang. Wah pikiran saya udah kesana lagi bang. Ingat yang waktu kejadian di situ bang. Langsung flashback tuh ya. Pasti itu bang, saya bang. Langsung keinget yang waktu saya pegang dia. Langsung itu bang.
nangis lagi saya di situ. Nah itu masih permisi bang ya. Dendam saya ini masih makin muncak lagi ke kapten waktu itu. Tapi kalau waktu itu kapten gak nyuruh, mungkin gak kejadian. Tapi saya mikir lagi logikanya mungkin udah jalannya dia. Tapi tetap nggak bisa, di hati kecil saya masih dendam bang. Pokoknya berat saya kalau lihat kapten pasti saya buang muka bang. Padahal itu satu kapal bang. Pasti saya buang muka, saya nggak mau melihat dia udah. Malam pertama waktu saya habis gantian kamar itu nggak ada apa-apa bang. Cuman sekelebat bau wangi, sekelebat lagi bau wangi. Cuman nggak saya hirauin kan sama saya. Nah hari keduanya ini yang paling buat saya nangis saya bang kalau di situ. Waktu itu saya kerja sampai jam 5 sore. Biasanya saya kan kalau habis kerja mandi, makan di salon, habis itu nongkrong di smoking room, di tempat nongkrongnya orang-orang situ kumpul-kumpul. Saya enggak bang, habis makan saya balik ke kamar. Oke. Nah, ini ada yang ngomong, teman saya nih, waktu itu yang ngomong itu masinis 3, orang mesin. Dia bilang, buru-buru amat biasanya nongkrong di sini, udah kangen ya sama almarhum, dia bilang gitu. Ngomong gitu? Iya. Dia ngomong gitu ke saya, bang. Saya cuma senyum aja, bang. Saya senyum, saya langsung balik ke kamar. Nah ini mulai udah baunya itu, udah bau wangi terus bang, di kamar itu bang. Saya sempat keluar saya nanya sama yang kamar di depan itu kan OS, kamarnya OS. Ibaratnya gitu, klasi di kapal lah. Salah satu jabatan di kapal. Saya tanya, kamar kamu bau wangi nggak? Enggak, dia bilang. Coba sampean kesini, saya gituin. Coba kesini sampean ke kamar. Nggak bau katanya, nggak bau wangi. Padahal saya bau wangi di situ bang. Terus dia mau balik, saya tutup pintu lagi. Sekitar jam 10:30, kan saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa, cuman rebahan aja di kasur waktu itu. Nah, kan di kapal itu kan, kamar itu kan tempat tidur ya, kasur, ada meja sofa di sini, setiap kamar itu. Nah, saya kan rebahan di sini. Cuman lampu ini saya matiin, lampu rancang itu saya matiin, kelambunya saya tutup. Karena ada ininya, tirainya itu kan, saya tutup. Begitu saya tutup, yang sini ketarik ke sini kan kelihatan dikit sini bang, yang sini. Saya ngelihat almarhum duduk di sofa itu bang. Itu saya teriak itu udah teriak-teriaknya itu bang. Gak siap saya teriak itu dia masih di situ senyum lihat saya bang. Sampai saya gedor-gedor itu pintu dia. Tembok di samping itu kamar samping saya gedor-gedor itu. Saya mau lari tapi nggak bisa lari saya bang. Begitu ada yang buka pintu, almarhum udah nggak ada. Siapa yang buka pintu bang? Sebelah, kamar sebelah. Si oiler, ada oiler. Oiler itu orang mesin, bagian di mesin itu. Nyamperin saya, ada apa. Almarhum, saya bilang gitu bang. Nah di situ saya disuruh istighfar bang. Dan teman-teman tuh sempet ke kamar semua bang habis itu. Di situ saya dikasih air, minum lah saya. Habis itu saya cerita. Kalau almarhum duduk di situ dan semua nggak percaya bang. Nggak ada yang percaya. Nggak percaya. Tapi anehnya bang, orang-orang di situ bawa amis semua bang, masih bawa amis. Saya mikir lagi ada apa sebenarnya ya kan. Dia nggak ngomong bang. Setiap itu dia nggak nyampein apa-apa. Nah, saya mikir bang, apa ada yang masih ketinggalan apa ya? Saya bilang gitu. Dalam hati saya gitu bang. Padahal kapal itu biasanya kan dicuci terus bang. Kapal itu setiap mau masuk ke Priuk itu dicuci lantainya itu. Pikiran saya kalaupun masih ada yang enggak, mohon maaf ya bang, serpihan dari kepalanya seandainya masih ada pasti kan udah kena cucian itu. Tapi cobalah saya bilang gitu. Saya paginya besoknya itu siang saya turun coba saya cari dan ternyata masih ada. Apa tuh? Kayak semacam kayak kulit tapi ada rambutnya. Itu besarnya sekitar seginilah bang. Lebarnya ini, tapi seginilah. Saya kan bingung mau saya taruh di mana. Sedangkan yang serpihan yang pertama kali saya temuin waktu habis kejadian yang habis saya pingsan itu kan udah saya kasihkan ke rumah sakit, saya bawain itu, dibawain nama agennya, dianterin ke, kan waktu itu almarhum nggak langsung dibawa pulang bang. Jadi nginep di rumah sakit Makassar dulu waktu itu. Mestinya kalau logika ini pasti kesemprot air bang waktu kita nyuci lantai itu. Tapi itu masih ada. Cuman itu aja bang yang Iya. kelihatan. Rencana saya kan mau saya buang ke laut bang.
Soalnya saya bingung mau dianterin kemana. Gitu loh. Sedangkan mau saya bawa ke Jakarta, mau saya kasihkan istrinya, takut saya bang kalau nyimpen itu bang. Saya ngomong, saya minta maaf, mungkin sisanya ini saya buang ke laut. Kalau emang sama marah aja ke saya. Tapi tolong jangan ikutin saya terus, saya bilang. Nanti kalau saya juga udah waktunya mungkin kita ketemu lagi, saya bilang. Saya buang ke laut bang. Dan alhamdulillah setelah itu udah nggak ada lagi bang. Nggak ada lagi gangguan Nggak kayak gitu? ada lagi. Yang sebelumnya itu orang masuk kamar itu bau amis, setelah saya buang itu, sorenya itu kan ada salah satu temen sih, tapi dia tuh jarang dia main-main ke kamar. Dia tuh kadet yang saya bilang magang itu, tapi dia kadet mesin, main manggil saya. Dulu waktu masih bau-bau dia juga bau, nyium bau amis itu. Tapi setelah itu katanya nggak bau apa-apa udah. Oh, udah nggak nyium lagi? Enggak. Dan saya coba lagi, koki saya panggil. Tapi saya nggak ngomong nyuruh nyium atau enggak. Saya panggil ke kamar kan. Kok ada perlu main ke kamar? Kan di kamar itu kan setiap kamar ada telepon bang. Tapi telepon ini buat ibaratnya gitu buat satu akomodasi aja. Ke kamar. Dan dia juga saya tanya, masih bawa amis? Enggak. Saya kan udah janji bang main ke rumahnya almarhum. Oke. Jadi habis kejadian itu yang saya buang itu, selisih 2 minggu kemudian kan saya balik lagi udah masuk Jakarta lagi Priok. Di situ saya ingat saya punya janji sama almarhum mau ke rumahnya. Kan saya bingung bang, rumahnya ini sebelah mana? Oh, dia nggak ngasih tahu? Nggak ngasih tahu, cuman setahu saya dia itu pernah ngomong itu ya deket-deket salah satu daerah di Jakarta lah, Tanjung Priok situ. Cuman saya kan punya nomor dulu sebelum saya ganti HP kan saya punya nomor istrinya. Gitu. Saya telepon, saya pengen ketemu. Maksudnya nggak enak kan bang kalau saya ke rumah dia. Dia kan di rumah sendiri kan gitu bang. Nah takutnya ada apa-apa lah. Namanya orang kan takut omongan yang enggak. Iya, takut jadi fitnah malah. Jadi fitnah. Jadi saya waktu itu ketemuan di Ramayana Permai. Tapi di halte depannya itu kan ada halte. Saya nanya waktu itu, almarhum dimakamin di mana? Kan waktu pemakamannya dia dipulangin kan kita di perjalanan waktu itu bang. Dia kan diterbangin dari Makassar. Nah waktu itu dia bilang dia dimakamin di ya dekat daerahnya situ bang. Akhirnya saya dianterin bang ke makamnya situ bang. Dan bener bang, saya bener di situ ngerasa itu nggak ikhlas masih lagi bang. Jujur, saya nggak ikhlas. Kayak masih belum terima Masih gitu belum terima saya. Soalnya kalau saya ingat dia tuh, ingat waktu pertama kali saya mulai bekerja, gimana dia bimbing saya, ngasih pelajaran saya. Setiap saya ada kesusahan, itu pasti dia yang nomor satu bang. Mulai saya kenal dia sampai ibaratnya itu matinya juga di pangkuan saya bang. Meninggalnya itu. Dan di situ saya sampai nangis itu bang. Sampai istrinya saya suruh pulang. Saya nyampe di makamnya dia itu jam 3 sore sampai jam setengah 7 malam saya di situ. Dan nggak ada rasa takut. Emang benar-benar saya masih pengen di situ bang. Habis dari situ saya pulang. Saya balik lagi waktu itu. Tapi nggak langsung ke kapal waktu itu. Ada titipan lah ibaratnya gitu. Setelah dari situ saya nyampe kapal jam setengah 11 malam. Balik ke kapalnya itu. Dan di situ udah mulai ini bang. Ibaratnya gitu udah mulai kalau orang Jawa bilang plong. Oke. Hati saya itu udah plong. Tapi kalau masalah mimpi sampai akhir-akhir ini masih juga mimpi bang. Oh. Tapi ya cuma sebatas mimpi, kadang ini, kadang itu gitu. Mimpi-mimpi rindu lah ya. Iya. Saya udah nggak nemuin lagi bang seorang sahabat kayak dia bang. Sampai sekarang Sampai bang. sekarang bang. Soalnya kebanyakan orang di kapal itu sendiri-sendiri bang. Oh iya, masing-masing. Masing-masing. Nah nih bang Yaya, kan sempat ketemu lagi sama istrinya waktu itu kan. Nah istrinya itu lahir anak satu benar bang? Iya. Sebelum persalinan dia cerita bang. Waktu kan katanya sih operasi sih sesar kan. Nggak normal. Masalahnya katanya anaknya tuh posisi kepalanya tuh di samping, nggak ke bawah, nggak bisa muter ke bawah bang. Itu soalnya kan USG terakhir dinyatakan kembar, tapi 2 kantong. Saya juga kan nggak seberapa tahu ya bang istilah medis itu. Begitu lahiran, yang isi cuma 1 kantong. Padahal di USG terakhir itu kalau nggak salah dia pakai yang apa bang? Yang 5 dimensi atau apa itu loh bang? Oh yang USG itu? Yang USG yang kelihatan benar itu. Itu 2 bang. Oh. Nah itu
cowok cewek bang. Sedangkan jarak dari dia USG terakhir sama kelahiran itu nggak sampai 1 minggu. Jadi yang hidup itu yang perempuan. Oke. Dan terus pas setelah kejadian itu bang nih, kan itu kapal baru ya, Iya. walaupun bekas tapi baru beli gitu lah ya. Dan itu Bang Yaya dan tim yang pertama kali mungkin merawanin ya bahasa Iya. kita mah ya. Itu sempat nyari informasi tentang kapal itu bang. Nah, setelah kejadian itu bang, Oke. coba nih browsing. Oke. Kan setiap di kapal itu kan pasti ada jejak digital dia bang. Maksudnya dia land mana, sebelum ini kan perusahaan apa kan bisa kita cari bang. Nah waktu itu kapal ini tuh bekas dari salah satu perusahaan pelayaran di ibaratnya di Asia lah bang. Oke. Sebenarnya waktu kita ngambil ini kapal nongkrong bang. Kapal nongkrong tapi masih ada ABK. Gitu. Jadi kapal itu posisi sebenarnya kapal jalan, cuman berlabuh nongkrong waktu itu. Nah di situ ada pernah kejadian dan itu juga kalau masih ada sih itu bisa dilihat bang di YouTube itu. Itu ada kejadian di Palka nomor 5 ternyata bang. Oke. Dan kejadiannya itu istri dari salah satu ABK-nya itu jatuh dari situ. Oh, jatuh ke Palka 5 itu. Jatuh ke Palka 5 itu. Itu kejadian di luar negeri atau Di luar Indonesia? negeri bang. Oh, Dan- sebelum dibeli. Iya di sini. sebelum dibeli. Akhirnya kantor kan nggak mau ambil resiko lagi bang dari kantor yang sekarang ini. Akhirnya ada tuh yang ibaratnya gitu orang ngerti lah bang, dipanggil di situ dan ternyata bener bang di kapal kita itu nggak boleh ada wanita di atasnya. Oh, Penunggunya ini nggak terima. nggak terima ya. Iya. Nah, akhirnya dia masukin ke istri almarhum itu ya. Iya soalnya kan istri pertama orang wanita pertama yang naik itu kan istrinya almarhum. Oh iya, kapal pertama. Kapal iya. pertama. Gila, serem banget, Cok. Nah nih Bang Yaya, kan Bang Yaya udah cukup lama nih main di kapal gitu kan. Dan kapal itu bukan kaleng-kaleng, sob. Kapal yang gede banget gitu kan, angkat kontainer. Wah, ratusan ribuan gitu. Nah, ini kapal itu Bang, kan ada nakoda ya, atau supir lah. Itu dia nggak GPS gitu Bang. Ini saya pengen tahu pengetahuan nih Bang, ilmu pengetahuan. Dia itu sepanjang jalan itu begitu terus Bang. Berapa jam? Jadi gini bang, di kapal itu dibagi 3 shift bang. Oke. Dan satu shift ini diawai 2 ABK. 2 ABK. Iya, 1 officer, 1 rating. Nah, kalau yang officer ini ibaratnya gitu pengawasnya. Dan yang pegang steering, pegang kemudi, ini namanya EB. Oke. Atau istilah kita kalau di orang-orang kita sebutnya jurumudi. Ini kita rolling ini 4 jam jaganya, Bang. Oh, jadi misalnya abang tugasnya 4 jam. 4 jam. Oke. Mulai 8 sampai 12. Jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Iya, Oke. habis itu rolling lagi ganti shift. Oh, Dari jam 12 sampai jam 4. oke. Terus abang istirahat. Istirahat saya. Jadi saya kan dari jam 8 sampai jam 12. Nanti saya di-uploadin. Nah, saya kan istirahat. Nah, itu 8 jam istirahat saya, Bang. Dari jam 12 sampai jam 8 nanti. Oh, Tuh. gitu. Itu bergiliran terus kayak gitu muter kayak Oke, gitu. jadi kita yang jurumudi itu nggak standby seharian Oh, ya? enggak, Bang. Jadi cuma 4 4 jam. jam, iya. Dan istirahat 8 jam. Iya, itu. Oh, saya kira dia misalkan 8 jam nih, udah gitu aja. Enggak, Bang. Dan itu kalau boleh tahu Bang, setirnya itu emang jalan sendiri atau emang apa sih Bang? Maksudnya dia ngeliatin jalanan itu. Wah, udah kena misalnya GPS nih, dia ngikutin kiri ke kiri atau gimana sih? Oh, enggak. Jadi gini, Bang. Di kapal itu ada dua mode, Oke. manual sama otomat. Otomat itu apa? Otomatis. Kalau otomat itu kapal jalan sendiri, Bang. Ngikutin gambar yang udah di scan di GPS-nya tadi itu. Kan ada kayak ada alatnya itu buat scan peta. Jadi officer biasanya tuh second officer dia narik bujur dulu, narik garisnya. Ibaratnya gitu lintasan kita di peta itu. Habis itu di scan. Nah, ini kan masuk jalur kita kan udah masuk di GPS-nya. Nah, kita start di situ. Jadi kapal ini udah lepas, udah nggak usah dipegang kemudinya. Dan otomatis jalan Otomatis sendiri. jalan sendiri. Belok sendiri kan? Belok sendiri. Jadi nanti berapa mil dia waktunya belok sendiri, Bang. Oh, ngikutin peta itu. Ngikutin garis lintang yang kita tarik bujurnya tadi itu, lintasan kita itu. Oh, terus jadi fungsinya yang jurumudi itu apa Bang? Fungsinya jurumudi sama ini, cuman kita kan di laut itu kan ada nelayan, Bang. Oke. Nah,
Nelayan kan nggak punya, kan kalau di kapal besar pasti semuanya ada AIS. AIS itu pendeteksi. Di situ ada kapal-kapal di mana yang dekat sama area kita. Nah, kalau ada nelayan kan nggak ada AIS-nya, nggak terdeteksi di radar kita. Jadi kalau ada nelayan dekat dari kita, haluan kita, kapal kita, nah itu kita kasih kode bang. Tahu kita klakson atau emang kalau kita emang otomatis kan kita nggak bisa langsung ke manual, nggak bisa kayak kita belokin gitu bang. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi kalau kita emang emergency dari otomat ke manual itu butuh waktu bang. Nggak langsung dibanting setir langsung belok, enggak. Oh, jadi harus prepare dulu sebelumnya ya? Iya, jadi sekitar kurang lebih setengah jam lah baru bisa manual. Gitu. Iya, gokil ya. Dan saya pikir gitu bang, kan kita keluar laut lepas gitu ya. Jadi si pengemudi itu kayak ada GPS map gitu, dia ngikutin oh belok kiri kayak motor gitu. Ternyata enggak ya? Enggak, tapi juga kadang-kadang kan kapal kan ada yang trouble otomatnya. Iya, iya. Yang emang udah rusak. Nah, itu baru pakai itu, Bang. Nah, kalau udah manual itu ya standby, Bang. Jalur kita kan ada titik GPS-nya, Bang. Kita jatuh berapa? Kalau kita jatuh kanan 5, kita balikin kiri 5. Gitu. Jadi kapal kan steering itu kan kita belokin dikit gini. Di kompas ini ada penunjuknya jatuh berapa. 5 derajat, 10 derajat kan gitu. Gitu. Jadi kalau kita kanannya kita kapal terlalu jauh ke kanan 5 derajat, kita balikin kiri 5 derajat. Jadi kapal ini titiknya itu harus ikut jalur. Soalnya biasanya bang kalau kita terlalu melebar dari jalur takutnya kena karang. Oh iya. Dan kalau kita sampai kena karang, udah bang, alamat selesai sudah kita. Pasti Jeblek. kandas. Kandas ya. Seramnya di kapal itu ya. Dan abang tugas di kapal itu berapa bulan bang nggak pulang-pulang? Maksudnya tetap standby di kapal itu dan Kalau keluar mondar mandir. kalau kontrak ya bang, kalau kontrak di kapal itu sekarang itu 6 bulan bang. 6 bulan. 6 bulan kontrak, masa percobaan 3 bulan sampai 6 bulan. Habis itu biasanya ada extra time nunggu kita ganti ABK pengganti kita. Kan kita kan dari pihak kantor nggak mungkin bisa langsung dapat pengganti saya. Itu jadi kita nunggu maksimalnya 3 bulan setelah kontrak. Jadi kita 6 bulan ditambah 3 bulan kan 9 bulan. Nah 9 bulan itu udah maksimalnya. Kantor mau nggak mau harus nyarikan pengganti itu bang. Dan itu pun dibilang apa ya bang? Kalau kita namanya kita pelaut ya bang, pasti angan-angan kita kan dalam jangka waktu segitu nggak ketemu keluarga kan otomatis berontak bang kadang-kadang gitu bang. Rasa rindu sama keluarga. Iya, itu kan pasti. Jadi yang bikin kita nggak tenang, nggak konsen kerja dan kebanyakan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan itu kalau kita selesai kontrak belum ada pengganti. Tuh. Kebanyakan tragedi, kebanyakan kecelakaan di kapal, kebanyakan kurang konsen di situ bang. Satu catatan lagi bang, kalau kejadian di kapal bang 90% kalau nggak cacat ya selesai bang. Meninggal. Iya. Sering banget sob. Nah nih Bang Yaya, kan Bang Yaya emang masih aktif nih di dunia perlautan gitu kan. Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih? Mungkin ada juga yang pengen jadi ABK gitu kan, atau masih ada nih teman-teman yang menjadi ABK atau emang teman-teman yang hanya menikmati lah gitu. Gimana Bang menurut Abang? Punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Jadi buat teman-teman yang mau terjun kerja di laut jadi ABK, kuncinya cuma satu, yakin. Jadi kita harus yakin, jangan setengah-setengah. Karena kita kalau kerja di laut itu beda sama di darat bang. Kita belum ngerasa kita ini bisa hidup sebelum kita sampai di pelabuhan. Soalnya kalau kita kerja di darat, ada apa-apa kita masih bisa minta tolong bang. Tapi kalau kita di kapal, kita di tengah laut ini, laut lepas, kalau ada apa-apa minta tolong siapa bang? Tuh. Jadi harus benar-benar yakin kalau emang mau jadi pelaut. Semua kerjaan emang ada resikonya bang. Iya, di situ. Tapi yang lebih utama lagi berdoa bang. Nggak ada lagi pertolongan yang lebih dahsyat dari pertolongan yang di atas bang. Iya betul. Nomor satu itu. Nomor satu, dan safety first. Safety first. Itu yang paling utama di kapal. Soalnya kalau kita udah kena kejadian, yang rugi kita bang. Kita yang nanggung semuanya bang, bukan orang lain. Toh kantor nggak bakalan bang
ngasih ini terus, pasti tahu sendiri lah bang kalau kita urusan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kerja jadi ABK harus yakin dan tanggung jawab Dan siap nanggung resiko semuanya dan jadi Bang Toib dan nggak betul ya, dan gak pulang-pulang. nggak pulang-pulang. Di mana pacarmu? Lagi berlayar. Terus langsung nyanyi. Ku berlayar di lautan hingga ke tepian. Gokil nih Bang Yaya. Dan jujur Bang, dari pertama Abang cerita gitu sampai detik ini, saya dak-dikduk set denger. Bikin kebawa suasana banget. Dan terakhir nih Bang pertanyaan. Sampai detik ini Bang Yaya duduk di sini, masih sering diganggu sama sosok-sosok yang nyerupain almarhum itu atau udah enggak? Kalau sosok-sosok yang itu sih udah enggak bang. Iya. Cuman rasa kangen bang, jujur. Rasa kangen ya. Kalau saya waktu apa yang saya pernah pengalaman sama dia saat di kapal, saya kejadian lagi setelah almarhum udah nggak ada, itu pasti saya keinget sama dia. Ini momen saya sama dia, itu pasti masih teringat terus. Karena sosok beliau itu orang yang pertama ngajarin Abang ya. Orang yang pertama ngajarin saya dari nol berlayar sampai sekarang itu. Dan nggak pelit sama ilmu ya. Nggak pelit sama ilmu. Dan dia benar-benar ibaratnya ngejaga bang, ngejaga banget sama saya, sama yang lain sih sama juga sih sebenarnya. Emang benar-benar senior bang dia. Senior benar, bapak dari kita semuanya. Semoga beliau diambil segala dosanya Bang ya. Amin. Diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah SWT yang tempat yang terbaik ya. Oke sob, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Yaya ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ini cerita barbar banget sob ya. Jadi ada cerita seorang dua sahabat nih yang kehilangan temannya, yang dimana momen itu benar-benar mengharukan dan bisa dibilang teman rasa saudara itu lebih kental ketimbang saudara tapi sering musuhan. Jadi tetaplah berbuat baik karena kita insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Ya, kita doakan ya teman-teman semua ya, semoga almarhum bisa terima sisi Allah SWT. Semoga Bang Yaya ini dan keluarganya almarhum diberi ketegaran sama Allah SWT dan diberi kelancaran rezekinya ataupun yang lainnya. Dan semoga buat teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya juga dan dilapangkan rezekinya juga dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kita semoga selalu hidup dalam keberkahan. Dan ada pesannya dari gue buat teman-teman di rumah. Kalau naik motor, jangan ngebut-ngebut. Ingat, nenek moyang kita seorang pelaut, bukan seorang pembalap. Dan lagi-lagi nih, buat para kaum rebahan, jangan lupa mandi pagi. Gimana hari ini? Udah berhasil mandi pagi belum? Hah? Belum. Sama berarti. Tadi gue mandi jam 1:30 siang. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Yaya. Sama-sama. Ku berlayar di laut. Dadah. Gokil merinding sob.